نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, walhamdulillah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anugerahnya kita masih bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dari Kitab Tauhid yang sempat terhenti beberapa waktu ini karena adanya daurah masyayikh. Baik, sebelum kita melanjutkan kajian kita, sini ada sedikit oleh-oleh. Tapi oleh-olehnya bukan takiyah, sosial. Tapi oleh-olehnya adalah faedah ketika terjadi adanya tanya jawab dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam bab Liqa' Babil Maktub. Ketika adanya sesi tanya jawab dengan beliau ini, saya akan menyebutkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beliau yang saya pandang cukup penting untuk diketahui oleh kita semua. Alhamdulillah, beliau ditanya dengan begitu banyak pertanyaan. Baik, dari jam 8:30 itu sampai jam 10:30. Kadang sampai jam 11. Waktu saya tanya jawabnya. Kadang juga setelah selesai darat, beliau mengajarkan 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah akidah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, masalah akidah. Yang kedua masalah fikih yang miliknya Ibnu Syuja'. Baik, pertanyaan yang saya tulis sendiri kepada beliau melalui lembaran kertas. Itu pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh, coba namanya? Iya, Mas Yogi, terkait dengan seorang anak yang diminta untuk ibunya mengantar ke bandara untuk umroh. Ya, saya tanyakan sama dia, tapi menggunakan bahasa saya.
saya ingin safar umroh dan meminta saya untuk mengantarnya ke bandara, namun tidak mengizinkan saya untuk ikut, ya, menemaninya sebagai mahram dalam umroh. Apakah harus saya antar atau tidak? Itu Syekh, subhanallah, dia menjawab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada ibu dan sampaikan salamku kepadanya. Itu kata ya, sampaikan salamku kepada ibumu dan semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar mengetahui kebenaran. Adapun sikap kamu, Syekh, kamu harus tegas. Dalam keadaan seperti ini, kamu tidak diizinkan untuk mengantarnya. Karena kan ini termasuk safar yang maksiat. Dan akan dia safar dalam keadaan tidak memiliki mahram, walaupun tujuannya untuk bertahap ibadah umroh. Harusnya kamu menjelaskan kepada dia tentang kewajiban seorang muslimah ketika safar itu harus memiliki mahram. La tusafirul mar'ah illa ma'ati mahram. Jadi itu kata dia. Disampaikan kepada sang ibu tadi dalil-dalil dalam masalah ini. Kalau dia masih bersikukuh tidak mau, ya, kamu harus menyampaikan minta maaf tidak bisa untuk mengantar ke bandara yang lain saja. Jadi itu jawaban dari Syekh Ubaid Al-Jali. Baik, ini jawaban beliau lebih kita dalam rangka yang pertama itu untuk belajar memberikan peringatan kepada kita untuk menunjukkan bahwa semua tindakan ini adalah sebuah pelanggaran atau kesalahan. Itu pertanyaannya. Saya boleh sendiri. Pertanyaan yang lain yang pernah ditanyakan oleh Pak Adi. Jika orang itu dalam keadaan musafir, apakah dia juga diperbolehkan untuk tetap menjaga sholat-sholat sunnah, di sholat sunnah khawati atau semisal dengannya? Maka Syekh menjawab lama nih, tidak ada penghalang bagi dia untuk tetap mengerjakan menjaga sholat-sholat sunnah tadi. Walaupun memang kata beliau Rasul tidak membiasakan dirinya untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah dalam keadaan apa, tapi diperbolehkan. Dan itu dengan umuman dalil-dalil yang menyuruh kita untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah tadi. Dan itu Rasul tidak menyebutkan rincian dalam keadaan safar ataupun mungkin umum. Dianjurkan untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah tadi kapan pun keadaannya, kalau memang kita mampu untuk mengerjakannya. Adapun tindakan beliau yang tidak sering dalam mengerjakan sholat sunnah ketika safar, itu tidaklah menunjukkan ketidakbolehannya atau mengkhususkan dari umum tadi. Tidak. Ya. Jadi perbuatan Rasul semata-mata perbuatan beliau itu tidak bisa kita langsung menjadikannya sebagai bentuk pengkhususan terhadap sebuah nas. Seperti contohnya ketika beliau ditawari biawak. Beliau tidak mau memakannya. Tetapi hal ini tidaklah menunjukkan bahwasanya biawak yang ada di sana itu haram. Mata-mata beliau tidak memakannya. Cuma dikarenakan memang beliau tidak suka. Sehingga tidak bisa kita jadikan atau kita jazm dengan semata-mata Rasul tidak pernah mengerjakan sholat sunnah. Ketika safar kita mengatakan kalau begitu yang safar tidak dianjurkan mengerjakan sholat sunnah. Tidak. Tapi kita tetap mengambil dalil-dalil yang umum anjuran dalam mengerjakan sholat sunnah ketika safar. Kemudian juga yang
yang cukup menarik juga. Beliau ditanya tentang hukum menggunakan apa? Yang raket dan listrik itu untuk membunuh nyamuk. Dia mengatakan itu tidak termasuk dalam bab mengazab dengan api. Maknanya boleh. Ya. Yang dulu pernah kita dapatkan itu masuk dalam bab mengazab dengan api. Kata Syekh itu tidak. Al-Qahir yang nampak kata beliau itu tidak masuk dalam bab mengazab dengan api. Tidak mengapa. Kemudian juga yang ditanyakan kepada beliau berkaitan dengan mungkin ini terkadang kita dapati di sekitar kita, seorang akhwat bercadar menggunakan hijab yang syar'i, apakah boleh mengendarai kendaraan motor atau sepeda sendirian tanpa adanya mahram? Maka dalam masalah ini beliau menyatakan la yajuz, tidak diperbolehkan seorang akhwat yang telah mengenakan hijab yang syar'i untuk mengendarai kendaraan sendirian. Itu disebutkan alasannya Syekh, kita mengendarai kendaraan tersebut untuk mengikuti kajian taklim, atau untuk belanja, ya, ke mana Giant Sawah, atau yang misal dengan yang kata Syekh, kehadiran kalian dalam majelis ilmu itu bukanlah merupakan perkara yang wajib. Kalian bisa mendengarkan kajian-kajian ilmu tadi di rumah-rumah kalian, lewat situs-situs internet, ataupun lewat rekaman, ataupun yang lainnya. Tidak harus kalian langsung datang dalam majelis taklim. Kalau memang nggak ada yang namanya mahram, tidak perlu dipaksakan. Beliau menyebutkan alasannya dikhawatirkan tidak tersingkap auratnya. Ya. Kemudian juga ya bisa membentuk aurat juga ya, terkena hembusan angin mau nggak mau akan membentuk auratnya tadi. Itu kata Syekh. Sehingga dalam masalah ini beliau memberikan nasihat, ittaqillah, hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah, dan waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian tetap di rumah-rumah kalian. Kalau memang tidak ada yang namanya mahram. Kalau ada yang tidak masalah. Itu kata beliau. Baik. Ini sedikit saja oleh-olehnya. Kalau pengen lebih banyak lagi ya tinggal mengambil kopi ya rekamannya dari panitia. Sebagian ikhwan juga ada yang mengelompokkan sendiri, itu khusus pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh, jadi dikumpulkan dalam satu file tersebut. Sebagian ikhwan itu ada yang melakukan amalan demikian. Walaupun yang dari panitia itu biasanya nyambung dalam daras, kemudian setelah itu selesai ada pertanyaan. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu sedikit oleh-olehnya dari Yogyakarta. Baik, kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa fil hadith akhwafu ma'akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala Arya. Disebutkan dalam hadis, perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian, yaitu para sahabat Rasul, adalah syirik kecil. Maka Rasul ditanya tentangnya, apa itu syirik kecil? Maka Rasul menjawab Arya, yaitu Arya. Hadis ini secara sanad isnaduhu dhaif, sanadnya lemah.
Di dalamnya terdapat periwayatan Amr ibnu Abi Amr. Amr ibnu Abi Amr. Dia meriwayatkan dari Mahmud ibnu Labid. Meriwayatkan dari Mahmud ibnu Labid. Dan periwayatannya ini periwayatan yang lemah, dhaifah. Kalau Amr ibnu Abi Amr meriwayatkan dari Mahmud ibnu Labid, maka riwayatnya didhaifkan, dilemahkan. Baik. Tetapi hadis ini memiliki penguat-penguat yang lain dari riwayat Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Baik, datang dalam beberapa lafaz. Sehingga hadisnya kita katakan hadis yang sahih. Adapun keterkaitan antara hadis ini dengan bab sangat jelas. Barakallahu fikum. Bab yang kita bahas tentang takut dari yang namanya kesyirikan. Dari sisi ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, akhwafu ma'akhafu alaikum. Perkara yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian adalah syirkul asghar. Barakallahu fikum. Baik. Dalam keadaan di sini Rasul mengucapkan ucapan ini kepada para sahabat. Ya. Sebuah generasi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan tidak diragukan akan keikhlasan mereka, kemurnian tauhid mereka. Tetapi di sini Rasul masih tetap mengatakan kepada mereka, akhwafu ma'akhafu alaikum. Rasul masih tetap khawatir kesyirikan itu masih mungkin untuk apa? Terjatuh pada mereka. Barakallahu. Maka min babil aula, ya, nahnu, orang-orang seperti kita, sangat-sangat khawatir untuk terjatuh dalam yang namanya kesyirikan. Apalagi yang namanya syirkul asghar. Dan sangat-sangat pantas bagi kita untuk apa, ikhwan? Terus dan terus merasa khawatir untuk jatuh dalam jenis kesyirikan yang satu ini. Dan sini Rasul menyebutkan syirik asghar itu adalah arya. Ya, arya, orang yang beramal ibadah dengan niatan untuk mendapatkan pujian orang lain atau untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Itu namanya arya. Dan penyakit riya ini, barakallahu fikum, ini merupakan salah satu senjata iblis dan bala tentaranya untuk menggelincirkan Bani Adam. Karakter manusia itu ada dua macam. Ada orang yang dia itu sangat gampang untuk dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan paling nggak kuat untuk menghindari dari yang namanya perkara maksiat. Dan dia nggak sabar dalam melakukan amalan-amalan ketaatan. Ini jenis pertama. Ya, ini untuk orang-orang yang memang jauh dari agama. Baik. Maka syaitan menggoda orang-orang demikian karakternya bukan dengan senjata riya. Tapi apa? Senjata syahwat. Ya. Baik.
syahwat-syahwat dunia itu, kemaksiatan itu dibuat sangat indah bagi dia. Dan syaitan menggambarkan kepada orang-orang yang demikian karakternya, yang namanya perkara ketaatan itu sangat mengekang dan memberatkan. Sehingga apa? Orang yang demikian ya semakin lama semakin tenggelam dalam kemaksiatannya. Dan dia akan semakin jauh dari yang namanya ketaatan. Karena itu yang didoktrin, yang ditanamkan oleh syaitan kepada anak Adam yang demikian karakternya. Ya, kalau kamu itu rajin ibadah, kalau kamu itu ikut ya taklim pengajian sana sini, nanti kamu terkekang. Islam itu banyak aturan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kamu tidak akan memiliki kehidupan yang bebas. Sehingga apa? Akhirnya dia lebih memilih untuk tenggelam dalam perbuatan dosa. Karakter yang kedua dari anak Adam sebaliknya. Orang-orang yang memang dia itu sebagai ahli ibadah sangat-sangat senang dan cinta dengan yang namanya perkara ketaatan. Dan sangat-sangat benci dengan yang namanya kemaksiatan. Maka di sini syaitan tidak putus asa. Ya, syaitan punya senjata yang lain. Senjatanya adalah diantaranya ini, yaitu ayat. Untuk karakter anak Adam yang demikian, itu senjata yang paling pas adalah ayat. Ya, membuat mereka riak dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Membuat mereka itu bangga, sombong dengan amalan-amalan solid mereka. Sehingga yang biasanya terjatuh dalam penyakit riya itu para ubat dan para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu. Jarang penyakit riya ini terjangkiti pada ulama, jarang. Biasanya riya ini terjangkiti oleh para ahli ibadah dan juga para alim, ya, orang-orang yang memiliki ilmu. Itu biasanya sangat gampang untuk terjangkiti penyakit riya. Baik. Dan riya ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu memiliki atau kembali kepada 3 usul. Tarji' ila salah satu usul. Kembali kepada 3 asal muasal atau penyebab. Penyebab timbulnya riya itu salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, kata beliau, hubbu lazzatil hamdi. Hubbu lazzatil hamdi. Seorang itu senang untuk mendapatkan kelezatan dari pujian-pujian orang. Senang untuk disanjung. Senang untuk dipuji. Ini penyebab riya yang pertama. Ya. Baik. Sehingga kalau dia mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain, maka dia menjadi senang. Barakallah. Baik. Misalnya, dia paling senang kalau dipanggil oleh tetangganya atau oleh masyarakatnya dengan Pak Haji. Dia, Pak Haji. Karena kan memang dia sudah haji. Dan dia paling nggak suka kalau ada orang manggil dia dengan namanya saja. Ya, Pak Fulan tanpa menyebutkan lafaz hajinya. Maka ini sudah masuk dalam kategori harian. Ya, dia melaksanakan ibadah haji, barakallahu fikum, ya bukan karena Allah, tapi pengen mencari gelar haji. Apalagi nanti kalau dia mau mencalonkan sebagai
bupati atau camat atau calon legislatif, ya. Terutama di daerah-daerah yang memang itu kaum muslimin lebih mendominasi. Nah, seperti daerah Surabaya ini ya, kalau calonnya itu nggak ada hajinya itu kurang mantap. Sehingga apa? Untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, mereka naik haji. Hajinya bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan jihad, untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Barakallahu fiik. Ini merupakan bentuk amalan saya. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan seorang itu jatuh dalam perkara riya adalah al-firar min alami dam. Al-firar min alami dam. Seorang itu berusaha untuk lari dari pahitnya celahan orang lain. Ya. Ini penyebab riya yang kedua. Itu apa? Enggak mau dicela, enggak mau dihina oleh orang lain. Ini juga menjadi pemicu seorang itu menjadi riya dalam melakukan amal ibadah. Dia khawatir dicela, dilecehkan dan dicemooh oleh orang lain. Kadang seorang itu ketika dia melakukan amalan ketaatan, dia nggak ingin dipuji. Tapi dikarenakan takut dari celaan orang lain. Jadi mau nggak mau dia melakukan amalan ketaatan tadi. Contohnya seperti orang yang penakut. Ya. Baik. Dia ada di tengah-tengah orang-orang yang pemberani. Baik. Kemudian dia diajak jihad fisabilillah. Maka sebenarnya kalau dari sisi pribadinya dia nggak mau ikut jihad. Kenapa? Karena dia penakut, takut mati. Tapi dikarenakan dia ini sekarang ada di tengah orang-orang yang pemberani, ya jagoan-jagoan, dia khawatir kalau menjawab tidak mau, nanti apa? Dibilang pengecut, dibilang penakut, dicemooh oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, maka mau gak mau dia ikut jihad fisabilillah. Tapi bukan fisabilillah pada hakikatnya. Bukan fisabilillah nafsi. Ya, jihadnya itu untuk membela atau menutupi kekurangan yang ada pada dia. Dan juga yang mungkin terjadi pada sebagian kita, ya, yang berangkat taklim itu gara-gara apa? Takut, ya, diomongin negatif oleh teman-teman sesama taklim. Mana sih bulan kok nggak taklim? Wah, memang demikian dan demikian. Karena khawatir omongan-omongan yang miring, negatif tadi, jadinya apa? Ya taklim, walaupun hatinya berat, ya, malas untuk mengikuti majelis taklim. Tapi karena takut dicela, jadi hanya apa? Ya, berangkat taklim. Berarti taklimnya sudah iya. Barakallahu fiikum. Baik. Dan yang ketiga, penyebab dari riya tadi adalah at-tam'u fima fi aidin nas. At-tam'u fima fi aidin nas. At-tam'u fima fi aidin nas. Dia mengharapkan apa yang ada di tangannya orang lain. Maknanya dia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain dengan amal ibadah yang dia lakukan. Baik. Ini 3 asal, ya, 3 penyebab seorang itu bisa terjatuh dalam yang namanya riya. Pembahasan riya ini memang membutuhkan pembahasan yang lebih rinci dan lebih detail. Dan
penulis sendiri, insya Allah, nanti akan kita bahas, beliau membuat bab khusus tentang masalah riya ini. Ya, tentang hukum-hukum riya yang memasuki ibadah, barakallahu fikum. Terus bentuk-bentuk riya, bagaimana obatnya. Jadi, insya Allah nanti akan kita bahas pada babnya tersendiri. Kita akan membahas masalah riya lebih rinci dan lebih detail, insya Allah. Saat ini kita hanya menyinggung sedikit saja terkait dengan pembahasan riya. Yang menjadi inti dari bab kali ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya kita harus tetap merasa takut dan khawatir terjatuh dalam yang namanya kesyirikan, terutama syirkul akbar. Imam Sufyan Ats-Tsauri sendiri beliau mengatakan, ma'allajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang sangat sulit untuk aku sembuhkan, untuk aku murnikan, yang lebih sulit daripada menjaga yang namanya niat. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sehingga yang namanya menjaga niat itu adalah perkara yang sangat-sangat sulit dan susah. Ini yang mengatakannya setelah Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Wara' wa Zuhud. Barakallahu fikum. Tidak diragukan akan keikhlasannya. Sampai-sampai mengatakan demikian. Dan memang demikian kalau mau kita lihat realita atau kenyataan yang ada. Kalau kita mau jujur. Ya, sangat-sangat susah bagi kita itu untuk menjadi orang yang benar-benar mukhlis, benar-benar ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Ada saja bisikan-bisikan syaitan tatkala kita melakukan amal ibadah, bisikan-bisikan yang membuat kita tadi, barakallahu itu, merubah tujuan asal kita. Yang tadinya kita itu pengennya ikhlas karena Allah, ada saja. Ya. Jadi, bisikan-bisikan atau bisikan-bisikan syaitan yang membuat tujuan kita tadi melenceng. Maka dari sini menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, layaknya bagi kita orang-orang sekelas atau level seperti kita ini harus sering-sering muhasabah. Ya, sering-sering introspeksi diri. Barakallahu fikum. Melihat segala aktivitas amalan-amalan ibadah kita selama ini, kita koreksi apakah kita telah mengerjakannya ikhlas karena Allah, atau ada dari amalan-amalan yang kita kerjakan tadi tujuan-tujuan duniawi yang ingin kita capai. Kalau ada ya segera kita perbaiki. Barakallahu fiik. Kadang kita nggak sadar berapa waktu. Sudah asik, masya Allah menjalankan sebuah amalan ibadah, terus sudah jauh kita berjalan. Ternyata kita nggak sadar, kita itu sudah di bawah syaitan, sudah jauh sekali dari jalur siratal mustaqim. Iya, nggak sadar, barakallah, dibawa ke arah. Sehingga sangat-sangat dianjurkan bagi orang-orang seperti kita itu harus sering-sering mengkoreksi diri kita pribadi daripada mengkoreksi kesalahan orang lain. Barakallah. Baik. Ini terkait dengan permasalahan riya. Insyaallah lebih rinci akan datang pada babnya tersebut. Qala Syekh rahimahullah taala wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari.
dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah tandingan-tandingan yang lain, maka dia akan masuk ke dalam an-nar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini juga sangat jelas berkaitannya dengan bab, ya, yaitu kita harus berhati-hati dari yang namanya asyik. Karena apabila seorang itu meninggal dalam keadaan dia melakukan kesyirikan, barakallahu fikum, maka dia akan masuk ke dalam an-nar. Selanjutnya, wali Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man laqiya Allah la yusyriku bi syai'a dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bi syai'a dakhala an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, syirik akbar ataupun syirik asghar, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia melakukan kesyirikan sedikit saja, maka dia akan masuk ke dalam an-nar. Barakallahu. Ini hadis juga sama untuk menunjukkan kepada kita untuk takut dari yang namanya perkara yang namanya kesyirikan. Barakallahu. Selanjutnya qala musannif rahimahullah taala fi masail. Di dalam bab ini mengandung beberapa masalah. Al-ula al-khauf minasyirk. Yang pertama, merasa takut dari yang namanya kesyirikan. Jelas. Adzaniya an-riya'a minasyirki. Yang kedua, bahwasanya riya ini termasuk dari kesyirikan, yaitu syirkul asghar. Maknanya walaupun dia dikatakan syirkul asghar, tapi jangan lihat kata asgharnya, ya, kecil, kan syirik kecil. Jangan dipandang kecilnya, tapi yang Anda lihat adalah syiriknya. Nah, ya. Dikarenakan kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Walaupun dia itu dikatakan kecil dibandingkan dengan syirik yang besar. Tapi kalau dibandingkan dengan dosa-dosa kabair yang lainnya, dia yang paling besar. Ya. Baik. Ya, namanya riya ini termasuk dosa besar. Ya. Jadi walaupun kalau dibandingkan dengan syirik akbar dia terbilang kecil. Barakallahu fikum. Baik. Arabiah yang keempat, annahu akhwafu ma yakhafu minhu ala shalihin. Yang keempat, bahwasanya riya tersebut merupakan sesuatu yang paling ditakutkan untuk terjatuh padanya orang-orang saleh. Bagaimana yang saya sebutkan tadi? Ya, yang sangat rentan untuk terjangkiti penyakit satu ini bukan al-ma'asi, tapi adalah orang-orang saleh. Orang-orang yang ngerti agama. Itu sangat-sangat besar kemungkinannya untuk terjatuh dari yang namanya riya. Barakallahu. Dan nanti kalau kita membaca uraian para ulama tentang bentuk-bentuk riya, kita akan banyak istighfar. Amin ya.
kita akan banyak astagfirullah. Jadi selama ini kayak gitu ria. Nah, nanti insya Allah ada pada topnya. Kita akan menyebutkan bentuk-bentuk ria. Dari yang jali sampai yang sangat khot. Yang sangat-sangat sangat. Jadi, itu kejelian mereka para ulama. Ya, dalam meninjau atau menghukumi sesuatu. Yang kita menganggap itu adalah perkara yang biasa, yang adi. Jadi, ternyata itu merupakan salah satu bentuk dari yang namanya ria atau kemaksiatan. Barakallahu fikum. Saking samarnya. Sampai-sampai Rasul memberikan analogi atau perumpamaan tentang ria ini. Akfa min dabibin namar. Ya. Ria itu lebih samar daripada derap langka semut yang ada di atas batu hitam. Barakallahu. Itu lebih samar. Ya. Baik. Kedengeran nggak kira-kira? Semut jalan. Nggak kedengeran. Dan ria lebih daripada itu. Barakallahu. Itu kata Rasul. Ya, harus waspada kita dari penyakit yang satu ini. Al-khamisah yang kelima, qurbul jannah wan nar. Dekatnya jannah dan an-nar. Disebutkan dalam hadis Rasul mengatakan inna nara aqrabu minkum min syirati ni'al. Sungguhnya an-nar itu lebih dekat dengan kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Wal jannah mithlu dzalik, dan al jannah juga seperti itu. Hingga untuk orang-orang seperti kita yang belum ada rekomendasi masuk jannah ataupun masuk an-nar, barakallahu fikum. Dua kemungkinan ini 50-50. Ya. Masih ada untuk kita. Mungkin dia masuk jannah, mungkin juga masuk an-nar. Dan kedua-duanya sama-sama bisa. Ya dari sini, jadi kalau kita ingin selamat, barakallahu fikum, kita harus memiliki prinsip roja sesuai dengan porsinya dan prinsip khauf sesuai dengan porsinya. Prinsip roja itu yang membuat kita berharap menjadi penghuni jannah. Itu sesuai dengan porsinya. Prinsip khauf itu adalah sesuatu yang membuat kita itu berupaya untuk jauh dari namanya an-nar, tidak menjadi penghuni an-nar. Sehingga harus ada dua ini. Ya, pada diri seorang insan. Jadi, kalau ini selamat. Barakallahu. Dan Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain untuk menunjukkan bagaimana dekatnya antara jannah dan nar. Rasul menyatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sungguhnya ada salah seorang di kalangan kalian yang dia itu beramal dengan amalan ahli jannah. Masya Allah. Ya. Jadi dari awal perjalanan hidupnya itu mulus, lancar-lancar saja dalam melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai jarak antara dia dan jannah itu cuma 1 zirah. Sudah sangat dekat. Tetapi dikarenakan dia didahului oleh kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mentakdirkan dia sebagai ahlun nar. Allah itu di akhir ayatnya dia melakukan amalan-amalan ahlun nar. Akhirnya apa? Dijemplung ke dalam an-nar. Barakallahu fikum. Baik.
Karena kan memang yang menjadi tolak ukur dari seorang insan adalah akhir dari kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasul. Amalan seorang itu dilihat akhirnya. Kalau akhirnya bagus ya bagus. Kalau akhirnya jelek ya jelek. Walaupun startnya bagus. Tapi kalau akhirnya jelek ya jelek tetap hasil. Walaupun startnya itu jelek. Tapi kalau akhirnya bagus ya bagus. Barakallahu fiikum. Baik. Sehingga di sini terdapat tanda bagi kita semua untuk mereka yang Masya Allah, ya bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan, dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama ini dan mengamalkannya, jadi harus tetap waspada. Jangan merasa di atas angin, jangan merasa sombong, jangan melecehkan orang lain. Barakallahu fiikum. Ya. Karena kan kita tidak ada minyak. Bisa jadi saat ini kita merasa demikian, merasa tinggi daripada yang lain. Namun untuk ke depan waktunya, mungkin keadaan kita lebih jelek daripada orang yang kita hinakan tadi, dan kita angkat remeh tadi. Barakallahu fiikum. Baik, harus tetap menjaga yang namanya sikap tawadhu. Ya, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan, kita harus tetap memiliki sikap tawadhu. Dan bagi mereka-mereka yang tenggelam dalam kemaksiatan, sebaliknya, ya, jangan khawatir, jangan berputus asa. Allah itu Maha Pengampun. Ya. Kalau memang seorang itu berniat ingin baik, maka yang lembaran-lembaran hitam yang lalu itu insya Allah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dia jujur dalam taubatnya dan rujuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu. As-sadisa al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid. Yang keenam, dikumpulkan antara kedekatan al-jannah wan nar ini dalam satu hadis. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dalam beberapa hadis Rasul menyebutkan betapa dekatnya antara al-jannah dan an-nar bagi seseorang. As-sadisa yang kedua, annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْبُدِ النَّاسِ. Kata beliau, bahwasanya orang yang berjumpa Allah tidak melakukan kesyirikan sedikit pun dia akan masuk ke dalam jannah, dan orang yang berjumpa dengan Allah melakukan kesyirikan sedikit saja dia akan masuk ke dalam an-nar. Dan untuk masalah ini sudah lewat penjelasannya ya, terkait dengan syirik asghar. Kalau syirik akbar jelas dia masuk ke dalam an-nar lama-lamanya. Jadi untuk syirik asghar, jadi kemarin pembahasannya apakah dia ini termasuk tahtal masyiah atau bukan. Ya. Jadi, dan alhamdulillah kemarin dalam pelajaran Syekh Muhammad bin Khalid, beliau lebih condong bahwasanya syirkun asghar itu masuk dalam umuman ayat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagaimana yang saya sampaikan. Bagaimana saya juga lebih condong kepada pendapat ini. Bahwasanya syirkun asghar itu tidak masuk dalam kategori tahta masyiah. Dia termasuk jenis dosa yang berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan dosa-dosa yang lainnya. Walaupun syirik asghar pelakunya tidaklah kekal di dalam an-nar. Barakallahu fikum. Walau kana min a'budin nas, walaupun orang tersebut adalah orang yang termasuk paling
ahli ibadah. Barakallahu. Ya. Seandainya di akhir hayatnya dia melakukan kesyirikan, ya tetap masuk anak. Walaupun mulai dari semenjak kecil, iya, dia itu termasuk ahli ibadah. Kalau di akhirnya adalah kesyirikan, dia tetap masuk ke dalam anak. Hadamina yang ke-8, al-mas'alatul azimah, masalah yang sangat agung, su'alul khalil lahu wali banihi wiqayata ibadatil asnam, yaitu permintaan Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri beliau pribadi dan untuk anak keturunan beliau, yaitu agar dijaga dari peribadahan kepada berhala. Barakallah. Baik. Dan ini juga memberikan tanbih kepada kita semua, seharusnya kita juga mengupayakan, ya, berupaya untuk sering berdoa kepada Allah dengan doanya Nabi Ibrahim. Jangan lupakan doa ini. Allahumma wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Setelah Nabi Ibrahim saja demikian, apalagi kita, ya. Ini doa yang sangat bagus, yang sangat agung. Kita mendoakan diri kita pribadi dan anak keturunan kita untuk jauh dari yang namanya peribadahan kepada berhala. Barakallahu fikum. At-tasi'ah yang ke-9, iktibaru bihalil aktsar liqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Yang ke-9, Nabi Ibrahim mengambil ibrah dari keadaan banyak orang. Berdasarkan ucapan beliau dalam kelanjutan ayat, Rabbi wa Rabbu innahunna, sesungguhnya mereka, ya, berhala-berhala tadi, adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan kebanyakan umat manusia. Barakallahu. Ini menunjukkan sini barakallahu fikum bahwasanya Nabi Ibrahim termasuk orang yang pandai dalam mengambil ibrah. Iya. Dan demikian seharusnya yang kita lakukan. Jadi ibrah itu bisa kita ambil baik terkait dengan kehidupan kita pribadi atau orang lain. Jika kita mendengarkan adanya sebuah berita atau sebuah kisah, itu jangan sampai kita biarkan lewat begitu saja. Ya. Entah itu berita duka, entah itu berita suka. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita lewatkan hal itu begitu saja. Kita harus bisa mengambil 1 poin, atau 2 poin, atau 3 poin dari ibrah berita yang kita dapatkan tadi. Sebagaimana di sini Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika melihat keadaan umat manusia yang telah sesat, ya, telah disesatkan oleh berhala-berhala tadi, maka beliau mengambil ibrah. Kalau begitu, saya harus mendoakan anak keturunan saya agar jauh dari yang namanya ibadatul asnam, menunjukkan peribadahan kepada asnam ini sangat mengerikan. Buktinya banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terjatuh padanya. Wah, kalau begitu anak keturunan saya harus saya jaga dari perkara tersebut. Itu sikap orang yang bijak. Ya, ketika dia mengalami suatu kejadian atau peristiwa, atau dia mendengarkan peristiwa orang lain atau kejadian orang lain, dia mengambil ibrah. Poin-poin yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Al-Asyirah yang 10, fi tafsir la ilaha illallah kama zakarahul Bukhari. Di dalam bab ini terdapat penafsiran, penjelasan tentang makna la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Hadiyata Asyrata yang ke-11, fadilatu man salima minasyirki,
Di dalam bab ini terdapat keutamaan orang yang selamat dari yang namanya kesyirikan. Maka dia masuk ke dalam dan baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dulu yang bisa kita bahas pada kajian kali ini. Yang biasa qadar kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.